Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa lagi di hari ini, hari Kamis 25 Agustus 2022 lewat program Renungan Harian Keluarga. Dan saya percaya, saya meyakini bahwa saudara-saudara boleh menikmati anugerah kasih Tuhan di hari ini. Entahkah saat ini saudara ada dalam suasana sukacita dengan berbagai berkat Tuhan, maupun saudara sedang bergumul hari ini. Tapi apapun keadaan kita, mari kita beribadah memuliakan Tuhan di hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, puji dan syukur dipersembahkan kepadamu. Kami sangat bersyukur, berterima kasih oleh karena Engkau boleh memberi lagi kehidupan bagi kami di hari ini. Engkau memberi kekuatan, kesehatan bagi kami, sekalipun ada di antara kami juga yang sedang ada dalam berbagai pergumulan kehidupan. Tapi kami mau berkomitmen hari ini untuk hidup lagi dalam tuntunan kasih Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang hendak kami renungkan di saat ini. Maka kiranya kuasa Roh Kudus menaungi kami supaya kami boleh membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Kami juga berdoa menyadari keterbatasan kelemahan kami. Kami seringkali jatuh dalam dosa, maka ampuni kami dari salah dan dosa kami, ubah baharui kami, supaya semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup. Kami berdoa, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Di hari Kamis 25 Agustus 2022 ini, kita akan membaca firman Tuhan lewat Kitab Roma 14 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan dituliskan seperti ini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan, saudaraku, yang kita baca di hari ini. Mari kita renungkan bagian ini dengan tema renungan, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bagian ini Paulus ingin meluruskan pemahaman jemaat di Roma tentang kehidupan beriman. Bahwa beriman kepada Yesus Kristus, sekalipun datang dari latar belakang tradisi dan budaya yang berbeda, harus menjadi satu di dalam Kristus. Oleh karena sekalipun orang Kristen di Roma dalam keberagaman, tetapi mereka adalah bagian dari tubuh Kristus. Paulus menegur jemaat karena terjadinya pertentangan di sana. Jemaat saling menghakimi, saling menghina, dan saling menolak satu dengan yang lain atas keyakinan berdasarkan latar belakang budaya dan tradisi. Seakan mereka bukan bagian dari tubuh Kristus, yang satu sebagai kepala gereja yang telah mati dan bangkit. Saudara, hal ini tidaklah benar karena sebagai seorang pengikut Kristus, jemaat tidak hidup untuk dirinya sendiri, dan bahkan mati pun tidak untuk dirinya sendiri. Orang Kristen hidup untuk Tuhan juga mati untuk Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan. Baik hidup dan baik mati ada dalam kesatuan sebagai milik Tuhan.
Karena itu, kehidupan persekutuan atas dasar keyakinan Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk keselamatan manusia harus menjadi motivasi dasar hidup orang Kristen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat diingatkan untuk tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, melainkan untuk kepentingan orang lain juga demi kepentingan bersama dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perenungan kita hari ini menjelaskan bahwa orang percaya adalah milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan, maka kita harus mengabdi kepada Sang Pemilik atau menjadi abdinya. Hidup dengan taat dan setia yang dikehendaki dan diinginkannya. Dalam hal ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perbedaan yang menimbulkan perselisihan dan pertentangan, maka ukuran kebenaran bukan pada hal yang bersifat lahiriah dan pribadi atau kelompok, tetapi iman kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk keselamatan manusia dan dunia ini. Saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai hamba-hambanya, sebagai abdinya, kita harus selalu menggunakan firman-Nya sebagai ukuran kebenaran dan menempatkannya sebagai hakim yang adil. Tugas kita adalah menghadirkan damai sejahtera. Karena itu Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat, tetapi juga kepada kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, janganlah kamu menuntut atau kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Sebagaimana kita baca dalam Roma 12 ayat 17 hingga 19. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tempatkanlah Tuhan sebagai pemilik hidup ini. Firman-Nya sebagai ukuran kebenaran. Dan serahkanlah penilaian serta penghakiman di tangan kedaulatannya. Hindarilah konflik dengan sesama dan perbedaan, karena perbedaan, kebiasaan, atau tradisi, dan kebudayaan sejauh tidak menyangkal kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Lihatlah perbedaan sebagai kekayaan anugerah Tuhan yang patut dihargai. Tuhan memberkati kita semua di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu sebab Engkau menciptakan kami berbeda satu dengan yang lain. Tidak saja warna kulit, adat kebiasaan, tetapi juga berbagai hal yang berbeda. Namun semuanya satu, karena kami adalah ciptaan Tuhan. Bahkan sebagai orang percaya pada Yesus Kristus, sekalipun kami berbeda-beda, tetapi kami satu di dalam Kristus Yesus. Dan perbedaan adalah kekayaan. Dan kekayaan, kehormatan, kemuliaan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kasih karunia-Mu yang menyelamatkan itu, yang telah menyatukan kami dari suku bangsa yang berbeda-beda, dari adat istiadat yang berbeda-beda, tapi Engkau menyelamatkan kami, karena Engkau mengasihi kami. Sebab itu biarlah kami selalu dan senantiasa memelihara kehidupan yang rukun dan damai, sekalipun berbeda, tetapi kami hidup dalam kebersamaan, hidup bersama untuk bersama hidup, dan berjalan bersama untuk bersama berjalan. Bapa kami di dalam sorga, kami pun berdoa,
kiranya Engkau selalu menuntun perjalanan kehidupan kami. Menjadikan perbedaan sebagai satu kekuatan untuk terus maju melangkah, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun secara khusus hidup bergereja. Tuhan berkati kami semua, Jemaat Maranatha Paselatan. Dari kolom 1 hingga 27, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, dimanapun kami berada, kiranya kami hidup dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan. Kami pun boleh menikmati anugerah kasih Tuhan, karena memiliki Allah yang selalu setia, menjaga, melindungi, memberkati kami di dalam Kristus Yesus. Apapun keadaan dan kondisi kami saat ini ya Tuhan, kiranya kami mau hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan kami meyakini akan ada dalam tuntunan, penyertaan, dan pemberkatan Tuhan. Perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Paselatan teruslah diberkati oleh Tuhan. Baik badan pekerja, pelayan khusus diaken dan penatua, para pendeta, komisi-komisi BIPRA, komisi kerja, Tuhan berkati kami semua. Tim multimedia, pegawai, kostor, apapun kami dengan profesi pekerjaan kami yang memberi diri untuk pelayanan, diberkati, dituntun, dan disertai oleh Tuhan. Terus berdoa untuk pemerintah, Engkau pakai mereka juga untuk menghadirkan damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami ini. Karena itu karuniakan hikmat, kearifan kepada mereka, dalam mana mereka melaksanakan tugas panggilan bagi mereka. Terpuji-puji Engkau Tuhan. Kami terus berdoa dalam perjalanan kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Kami semua masing-masing dituntun, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah hari ini ada sukacita mewarnai perjalanan kehidupan kami, sebab meyakini Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami kepadamu hari kami ini dan hari-hari kami selanjutnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Kiranya ini memberkati saudara, karena itu biarlah terus saudara untuk ikut Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Kemim Maranatha Paselatan, dan semoga ini akan terus menuntun saudara untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.